Bang. Oke, selamat malam untuk narasumber Malam. dan teman-teman yang lain, Bung Host. Eh, ini pembicaraan tentang rumah kantor bupati ini kan untuk yang ketiga kalau tidak salah ya. Eh, Begini, saya ingin memulai dari ini ya. Saya selalu memulai dari karena sekarang yang kita minta pertanggungjawaban ini kan SBS HMS. Tentunya kita harus melihat juga program-program prioritas dari beliau berdua ini, karena pertanggungjawaban mereka itu tentunya selalu merujuk pada visi misi yang sudah mereka sampaikan ke publik. Kalau saya melihat visi misinya SBS ini kan, kalau visi besarnya SBS HMS itu kan membangun kembali fondasi yang kokoh dan dinamis. Di sana ada terminologi kembali. Artinya bahwa memang pernah ada fondasi yang dibangun, tetapi kemudian mungkin sempat runtuh, sekarang membangun kembali fondasi tadi. Dan seperti itu ya. Kemudian misinya sekitar ada 5. Ya, itu saya melihat di sana ada olahraga, kemudian ada infrastruktur, kemudian ada pertanian, kesehatan, ya, kemudian peningkatan SDM. Jadi untuk kita melihat kira-kira posisi rumah jabatan ada di mana, tentu kita melihat pada misi daripada visi besarnya SBS HMS tadi. Saya ingin melihat dari sisi mungkin pada infrastrukturnya itu ya. Kan di sana mungkin kalau kita melihat tadi banyak yang sudah berbicara soal APBD. Itu kan kita melihat bahwa kalau misalnya untuk bagaimana kantor bupati ini akan dilanjutkan, itu pasti masuk pada belanja modal. Dia masuk ke belanja modal, sehingga kalau kita lihat dari struktur belanja modal sepertinya itu untuk tahun 2026 ini belum ada niat untuk kemudian kantor bupati itu akan segera ditempatkan, jika kita merujuk pada ada beberapa keberatan di awal terkait dengan infrastruktur penunjang untuk kantor bupati itu bisa digunakan secara optimal, kan seperti itu. Tetapi mungkin diskusi ini kita ingin menggugah ya, kita ingin menggugah pemimpin kita di Melaka sekarang, dalam hal ini adalah SBS dan HMS, bahwa alasan terkait dengan audit ini kan, alasan ini sudah dikemukakan sejak tahun 2025. Setahu saya ya, kalau audit itu ya paling lama 6 bulan lah, masa auditnya 1 periode, kan tidak mungkin lah seperti itu. Kemudian setiap tahun ini kan ada BPK untuk periksa, untuk supaya bisa mengeluarkan apa namanya itu predikat terkait dengan manajemen operasionalnya OPD, dan termasuk di dalamnya kantor bupati yang merupakan bagian dari aset, tentunya pasti dia akan ikut di audit juga, kan seperti itu. Sehingga kalau misalnya sekarang kita masih berbicara bahwa belum ditempati karena masih menunggu hasil audit, saya pikir itu alasan yang dibuat-buat ya. Itu alasan yang sifatnya fake menurut saya ya. Memang SBS dan HMS mengemukakan itu secara politik bisa digunakan, karena mereka tidak ingin kemudian terjebak dalam kasus hukum, dalam pengertian jangan sampai proses mulai dari perencanaan sampai dengan pengerjaan kantor bupati ada menyisakan proses aspek masalah hukum yang mungkin belum clear benar, sehingga mereka butuh audit untuk memastikan
kantor bupati ini aman tidak? Karena ketika misalnya sudah ditempati dan akhirnya kantor itu harus dijadikan sebagai barang bukti karena kasus hukum ya, dan penting kalau misalnya kasus hukum. Jadi saya ingin merujuk bahwa mungkin ketakutan mereka ketika sudah masuk, sudah beroperasi, kemudian belakangan ditemukan ada masalah hukum yang belum terselesaikan di sana. Oke. Itu kita bisa paham. Tapi masa ini kita sudah memasuk berapa tahun kok ini barangnya tidak ada hasil. Itu kan tidak masuk akal. Oke lah kalau misalnya sekarang yang di rumah sakit Wewiko kan kalau tidak salah, rumah sakit Pratama. Itu memang seperti itu karena memang ada indikasi kasus hukum, jadi memang belum bisa dibuat apa-apa itu. Itu tunggu sampai mungkin nanti setelah clear benar baru bisa dimanfaatkan itu gedung. Tapi kalau kasusnya kantor bupati ini kan beda dengan yang di Wewiko. Tidak ada isu hukum di sana setahu saya. Selama ini kan narasi yang muncul di publik kan tidak ada isu hukum. Hanya memang ada kekhawatiran, iya kita juga khawatir. Kita sebagai user mungkin khawatir juga, tetapi masa kekhawatiran itu kita gantung terus. Kan harus ada kepastian. Karena di sana kan uang yang digunakan itu kan bukan uang pribadi. Sehingga jangan sampai kesannya ini karena yang resmikan ini SNKT, kemudian tidak mau menggunakan itu, kita menggunakan alasan audit dan lain sebagainya. Ya itu kan bagi saya itu bukan pemikiran yang bijak, karena ini gedung ini kan dibangun bukan menggunakan uang pribadi pemimpin sebelumnya. Ini adalah uang rakyat yang memang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Diselamatkan untuk kepentingan. Ya ini. Oke, baik. Bung Haif. Saya lanjut sedikit. Siap. Kemudian program besarnya SBS tadi yang ingin membangun kembali fondasi yang mungkin sempat roboh ya, kalau saya menggunakan terminologi kembali dalam visinya itu. Tentu untuk memastikan bahwa semuanya berjalan kita membutuhkan yang namanya pusat pemerintahan, sehingga semua administrasi atau semua proses pelayanan publik ini kan bisa terpusat, terkontrol. Kita tidak bisa kemudian membuat seolah-olah kalau bupati menempati sebuah gedung yang bagus artinya itu mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat. Ini seolah dikotomi yang ekstrim. Saya pikir tidak bisa begitu. Kita tidak bisa berpikir dalam cara yang ekstrim seperti itu. Seolah-olah mempertentangkan kalau misalnya kantor bupati ini ditempati, itu berarti bupati tidak lagi sedang memperjuangkan kebutuhan masyarakat. Kan tidak masuk akal itu. Ini seolah-olah dikotominya kok ekstrim sekali. Kan tidak begitu. Ya. Jadi mungkin pesan kita ya, janganlah kita dianggap seolah-olah tidak mengerti sama sekali, sehingga alasan yang dilempar ke publik itu mencederai cara berpikir kita. Ya mungkin untuk saya sementara itu dulu ya.